Hai, welcome to Artocles. Udah banyak banget dari kemarin yang meminta saya untuk ngebahas kasus dari dalam negeri. Sebenarnya bukan nggak mau ya, tapi beberapa kali saya angkat cerita Indonesia, seringnya dapat email yang berasal dari kerabat tokoh yang terkait, minta dihapus videonya, dan bahkan saya dimarah-marahin. Tapi kali ini dicoba lagi deh ya, semoga baik-baik aja. Karena kita kan cuma merangkum ulang segalanya berdasarkan yang tertulis di media cetak dan digital, tanpa bermaksud menyudutkan pihak manapun, supaya jadi pembelajaran juga untuk yang lain buat mawas diri. Dan tetap kita menghormati siapa aja yang ada dalam video ini. Sebelum dilanjutkan, dukung dulu channel ini dengan mencet tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload sesuatu yang seru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Hari ini kita berkenalan dulu dengan seorang gadis yang berasal dari Sukamanah, Bandung, bernama Mira Yura. Di banyak media dikatakan wanita tersebut lahir tahun 1993, namun gak sedikit yang menuliskan bahwa dia lahir tahun 1991. Kalau kita cek dari beberapa akun sosmednya, Mira merupakan gadis yang selalu ceria dan memiliki banyak teman. Dia juga suka pesta-pesta dan nongkrong bersama kekasihnya yang bernama Dery Kurniawan. Menurut sebagian sumber, lelaki berusia 19 tahun ini sudah cukup lama menjalin hubungan dan sekaligus jadi manajernya Mira. Mereka katanya juga sangat terkenal di akun TikTok dan sering melakukan live bareng. Berdasarkan media massa, Mira ini sangat akrab dengan saudara-saudara Dery, kakaknya Dery, sepupu Dery, dan mereka memang tipe anak muda yang senang gaul sana-sini, bahkan jarang pulang ke rumah. Ini juga yang membuat hubungan gadis itu kurang harmonis dengan keluarga, karena anaknya susah dibilangin, keluyuran terus. Sepertinya gadis itu juga sudah nyaman dengan dunia barunya bersama sang pacar karena mereka udah bisa menghasilkan uang sendiri. Emangnya pada kerja apaan, Bang? Benar sekali. Menurut media, Mira Yura sering melayani tamu bersama gadis lainnya, dan orang yang biasa nyariin pelanggan buat mereka adalah sang pacar sendiri, yaitu Dery dan kakaknya yang berinisial R. Bukan hanya itu, ternyata dengan foto-foto cantiknya, Mira yang memiliki profil micet dengan nama Ica sering menerima pujian dan jadi idola kaum Adam. Buat info juga bahwa semua akun sosial media gadis itu sudah dipegang dan dikontrol oleh sang pacar. Namun bagi Dery, tidak ada yang gratis dan semua keuangan diatur oleh pria tersebut. Mungkin persaingan dalam mencari pelanggan di kota Bandung lumayan ketat. Cewek-cewek cantiknya banyak, namun tamunya sedikit. Makanya bagi Dery dan kakaknya harus lebih kreatif lagi supaya uang masuk tetap mengalir deras. Mereka sering keluar kota dan menyewa penginapan yang bisa digunakan sebagai tempat transaksi. Setelah saya riset, ternyata hal ini sangat lumrah bagi mereka. Contohnya, ada penawar jasa dari Jakarta nanti buka kamar di Surabaya selama seminggu, lalu pindah ke kota lainnya, dan pulang udah bawa uang banyak. Itulah yang dilakukan sama Dery, yang kemudian mengajak pacar serta rekan-rekannya ke kota Kediri, Jawa Timur, dan sudah berada di sana sejak tanggal 22 Februari 2021. Mereka udah keliling kota, bahkan pindah-pindah hotel juga. Sampai pada Sabtu malam 27 Februari 2021, Dery menerima sebuah permintaan dari seorang pelanggan daerah setempat bernama Revi Purnomo melalui sosial media micet. Cukup lama transaksi mereka berjalan dan terjadi tawar-menawar. Akhirnya sepakat bahwa Revi bakal dilayani oleh Mira Yura untuk besok siangnya. Mereka pun setuju dengan harga yang disepakati, yakni Rp700.000. Namun saat itu, mereka masih menginap di tempat lain yang lebih murah.
Makanya keesokan harinya, Minggu 28 Februari 2021, Derry dan teman-temannya pun menyewa 2 kamar di Hotel Lotus Garden Kediri dan tercatat jam check-in-nya pukul 1 siang. 1 kamar ditempati oleh Derry dan kekasihnya Mira, sementara kamar satunya dihuni oleh kakaknya Derry dan 2 wanita lain yang bakal melayani tamu berbeda nanti malam. Setelah 3 jam berada di sana, kemudian Revi info kepada Derry bahwa dirinya sedang dalam perjalanan menuju hotel dengan menggunakan ojek online. Dikasih tahu deh bahwa mereka menempati kamar 421 dan nanti langsung aja naik sebab liftnya nggak pakai kunci akses. Pukul 4 sore tepat, terlihat dalam CCTV bahwa Revi telah tiba di depan kamar yang dimaksud. Dia masuk lalu terjadi obrolan hangat antara mereka bertiga bersama Mira. Bahkan Derry sempat menawarkan tamunya itu minuman botol yang disediakan pihak hotel. Setelahnya, Derry pun pamit keluar kamar dengan alasan mau membeli peralatan mandi ke supermarket. Dia meninggalkan Mira dan Revi berdua saja di kamar 421, lalu sempat mampir ke ruangan kakaknya untuk menanyakan siapa tahu mereka mau nitip sesuatu untuk dibeli sekalian. Setelahnya, pria itu nampak keluar dari lobi hotel. Namun apa yang terjadi selanjutnya dengan Revi dan Mira dalam kamar? Keduanya melakukan hal tercela sesuai perjanjian dan selesai hanya dalam waktu 30 menit. Menurut keterangan pria tersebut, dirinya merasa dibohongi sebab kesepakatannya adalah 90 menit. Namun gadis itu cuma melayani selama setengah jam. Revi protes lalu terjadi adu mulut yang kemudian membuatnya hanya memberi uang 300.000 dari yang seharusnya 700.000. Tentu dong Mira nggak terima dan mulai berteriak. Bahkan wanita tersebut ngancem-ngancem dengan mengatakan dia punya dekingan tentara. Awas aja kalau tamunya itu nggak bayar sesuai tarif. Karena nggak mau kalah, Revi bentak balik dan bilang dia orang asli Kediri, siap melawan jika ditipu begitu. Inilah yang kemudian membuat keduanya sempat adu fisik sebab Mira mencoba memukul duluan. Saat dirinya berteriak kencang, disitulah Revi panik, lalu mengeluarkan pisau dari tas yang ternyata memang telah dipersiapkannya. Dia menyerang gadis itu sampai menghembuskan nafas terakhir, dan tubuhnya berada di antara 2 kasur twin di kamar 421 tersebut. Setelahnya, Revi malahan mengambil kembali uang 300.000-nya, mengambil handphone milik Mira, baru deh dia kabur dengan mengunci kamar tersebut dari luar. Melalui CCTV yang terlihat, pria itu meninggalkan Lotus Garden pada pukul 4:45 sore. Jadi diperkirakan dirinya berada di sana hanya 45 menitan saja. Jam 5 lewat, Derry kembali dari supermarket dan sempat menunggu di ruangan sebelah. Dia bolak-balik mengetuk ke kamar 421 sebab merasa waktu kencan udah habis, tapi nggak ada jawaban dan rasa curiganya mulai tumbuh. Dia menuju lobi dan minta resepsionis membukakan pintu dengan kunci cadangan. Baru deh mereka melihat Mira yang sudah tidak bernyawa dan segera menelepon ambulans. Gadis itu langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara Kediri dan dengan panik sang pacar menelepon keluarga Mira yang kaget dengan kabar kepergian tersebut. Menurut Kapolres Kediri Kota, Bapak AKBP Eko Prasetyo, saat itu ada 6 orang saksi yang ditanyai pihak berwajib berhubungan dengan kasus tersebut. Selain Derry dan teman-temannya, juga security serta resepsionis Lotus Garden. Awalnya bahkan mereka mengamankan Derry yang dianggap sebagai pihak yang berbuat dan cuma pura-pura izin ke supermarket untuk menciptakan alibi. Namun kemudian lelaki itu ngaku bahwa dia ninggalin pacarnya bersama pria lain dan hal ini juga diperkuat dengan CCTV hotel yang membenarkan kesaksian pemuda tersebut. Makanya kemudian mereka mencoret nama Derry dari daftar pelaku. Untuk saat ini kita masih dalam penyelidikan. Tadi malam sudah dilakukan otopsi. Kita juga menunggu hasil dari otopsi dari Rumah Sakit Bayangkara. Untuk saksi sampai tadi pagi sudah 6 saksi yang kita mintai keterangan terkait dengan perkara yang di Hotel Lotus. Untuk hasil otopsi kita belum menerima hasilnya dari Rumah Sakit Bayangkara. Ya, kamar itu ada 2 kamar yang disewa korban bersama
pacarnya dan keluarga pacarnya. Sebetulnya banyak yang ditutup-tutupin oleh Derry dan teman-temannya kala itu, mungkin karena takut ketahuan juga tentang pekerjaan mereka selama ini. Lalu, apa hubungan Mira dengan pria yang datang ke kamar hotel itu? Makanya cukup sulit mencari fakta kejadian, sebab semuanya pada nggak mau jujur. Sampai akhirnya karena diancam bakal dihukum berat dengan alasan bersekongkol, baru deh pada ngaku tentang profesi mereka dan menjelaskan siapa Revi sebenarnya. Si pria yang menghabisi Mira adalah salah satu tamu transaksi. Dari sini kemudian dilakukan pengembangan, bahkan dilacak akun micet Revi Purnomo dan dapat juga nomor handphone pria tersebut. Segera penyidik melakukan penelusuran dan diperoleh data saat laki itu naik ojek online dari Lotus Garden menuju ke rumah kontrakannya setelah kejadian. Baru deh kepolisian bergerak dan mendatangi kediaman Revi yang ada di Desa Kuadungan, Kediri pada hari Kamis 4 Maret 2021. Sepertinya dia sadar bahwa yang berwajib sudah dekat, sempat melarikan diri dari samping rumah dan cukup sulit dikejar. Sampai akhirnya petugas memberikan timah panas hingga pria tersebut tidak berkutik lagi. Sebenarnya waktu itu polisi juga menemui istrinya di rumah dan hampir membawanya ikut. Namun sang istri ngaku sudah menyuruh suaminya untuk menyerahkan diri dari kemarin-kemarin, tapi nggak didengerin. Petugas tidak menahan wanita itu walaupun dia adalah pihak yang sempat mencuci baju Revi yang dipakai saat kejadian. Sedikit cerita tentang Revi Purnomo. Pria berusia 24 tahun ini aslinya dari Leran Kulon, Tuban dan baru beberapa bulan saja tinggal di Kediri untuk mencari kerja. Sudah menikah namun belum memiliki anak, sepertinya membuat dia jadi suka mencari kesenangan di luar rumah. Padahal menurut istri dan beberapa tetangga, pria tersebut sangat pendiam dan rajin mengikuti kegiatan agama. Makanya saat dikejar oleh pihak berwenang, banyak yang gak percaya bahwa lelaki ramah tersebut baru saja melakukan kejahatan dengan motif yang lumayan bikin geleng-geleng kepala. Walau mengaku bahwa dirinya emosi saat Mira tidak memenuhi perjanjian mereka, namun menurut AKBP Eko Prasetyo, pihaknya nggak percaya dengan alasan tersebut karena tanpa disadari, Revi mengungkapkan saat itu dirinya memang cuma membawa uang sebesar Rp300.000 saja ke hotel, padahal kan udah deal Rp700.000. Apalagi dengan sengaja membawa senjata yang disembunyikan dalam tasnya. Ini menandakan bahwa lelaki itu sejak awal memang berniat melanggar kesepakatan dan juga mau enaknya aja dengan tidak memenuhi perjanjian. Makanya saat sidang pertama, kala saksi dimunculkan sebagian per 25 Juni 2021, jaksa bilang nggak ada satu kata pun yang dapat dipercaya dari mulut pria tersebut. Melalui sidang online, dirinya mendapat jeratan pelanggaran KUHP pasal 340 tentang menghilangkan nyawa orang lain yang disengaja dan terencana serta melakukan pencurian. Revi Purnomo bisa terkena hukuman penjara seumur hidup dan boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani sedikitnya 20 tahun kurungan. Sementara itu dari berbagai sumber yang saya baca tanpa menyudutkan siapapun, diketahui keluarga Derry Kurniawan, baik kakak dan 2 orang sepupunya, sudah bertahun bergelut dalam profesi yang menawarkan wanita pada tamu-tamu. Namun dikarenakan pada saat kejadian, hanya Derry dan saudarinya yang berinisial R yang ada di lokasi, makanya mereka berdua juga terkena tuntutan atas pekerjaan tersebut dan buktinya cukup banyak ya, semua ada di handphone mereka. Ada percakapan dan transaksi melalui akun Facebook, Twitter, WhatsApp, micet, dan lainnya. Pemuda berusia 19 tahun tersebut dan saudaranya pun dikenakan hukuman 15 tahun kurungan atas undang-undang menjajakan orang lain. Sekali lagi ya, kasus kita kali ini saya sadur dari berbagai media dan dirangkum sebagai sarana informasi tanpa mau menyudutkan pihak manapun. Banyak tokoh yang terlibat termasuk keluarga nggak bisa saya munculkan untuk menjaga nama baik mereka dan semoga ini menjadi pembelajaran buat semuanya. Bagaimana menurut kamu? Apakah hukuman yang diterima oleh Revi Purnomo sudah cukup? Kamu komen di bawah.
Dan kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2 dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Tetap juga semangat dalam menjalani hidup. Terima kasih.